Pernah kepikiran nggak, kenapa sih aplikasi favorit kita itu bisa jalan mulus banget? Nah, jawabannya itu ada di proses yang namanya software testing. Dan hari ini, kita bakal bongkar 3 kotak rahasia di baliknya. Oke, untuk bahasan kali ini, kita bakal ngambil inspirasi dari buku Testing dan QA Perangkat Lunak. Lewat buku ini, kita jadi bisa ngintip gimana sih caranya para developer itu ngebangun aplikasi yang benar-benar bisa kita andelin. Kita semua pasti pernah kan lagi asik-asik yang ngerjain sesuatu, aplikasinya nge-crash, bikin kesel banget. Tapi di balik layar itu semua, ternyata ada dunia tersembunyi yang isinya pengecekan dan validasi yang super ketat. Nah, proses inilah yang kita sebut Software Testing and Quality Assurance atau QA. Mereka ini ibaratnya penjaga gerbang tak terlihat di dunia digital kita, yang mastiin aplikasi yang kita pakai sehari-hari itu bebas dari bug dan berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, terus kita bedah 3 metode testing utamanya, dan terakhir kita lihat gimana semuanya itu nyambung jadi satu kesatuan. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari yang paling fundamental dulu nih. Sebenarnya apa sih artinya menguji sebuah software itu? Glenn Fort Myers, salah satu pelopor di dunia software, pernah bilang gini, tujuan utama testing itu bukan buat ngebuktiin kalau softwarenya jalan, tapi justru buat sengaja nyari kesalahannya. Ini penting banget loh, mindsetnya itu dibalik, bukan nyari benernya, tapi nyari salahnya. Jadi gini bedanya, kalau testing itu ibarat detektif yang nyari bug yang udah terlanjur ada di dalam produk. Nah, kalau quality assurance atau QA itu lebih kayak ngebangun sistem keamanan canggih biar bugnya nggak muncul dari awal. Satu reaktif, satunya lagi proaktif. Keren kan? Oke, sekarang kita siap buka kotak yang pertama. Coba bayangin deh, ada kotak transparan, di mana kita bisa lihat semua mesin dan kabel di dalamnya. Nah, itulah kira-kira konsep dari white box testing. Ini tuh testing dari kacamata seorang engineer. Jadi, testernya benar-benar ngelihat langsung ke dalam kode programnya. Tujuannya apa? Buat mastiin tiap jalur logika, misalnya perintah if, then, itu beneran berfungsi sempurna di semua kemungkinan skenario. Benar-benar dilihat sampai ke dalam-dalamnya. Nah, kalau kita lihat, metode ini ada plus minusnya. Jelas banget. Kelebihannya, dia super teliti. Bisa nemuin bug yang nyempil di level kode. Tapi, kekurangannya juga jelas. Butuh orang yang jago banget programming, dan prosesnya bisa lama dan ribet. Oke, sekarang kita pindah ke pendekatan yang beda 180 derajat. Bayangin sekarang Anda dikasih kotak hitam, disegel rapat, Anda nggak tahu isinya apa, tapi Anda tahu kalau tombol A dipencet, harusnya keluar suara. Nah, itulah black box testing. Di sini, testernya itu posisinya persis kayak kita sebagai pengguna. Mereka nggak peduli sama sekali sama kode di dalamnya. Contoh paling gampangnya gini, pas kita coba login pakai username dan password yang salah, muncul nggak pesan error yang benar. Nah, ngecek hal-hal kayak gitu, itulah black box testing. Metode ini emang bagus banget buat mastiin aplikasi itu sesuai sama apa yang user harapkan. Tapi, ya itu, karena kita nggak bisa ngintip ke dalam, ada kemungkinan beberapa masalah teknis yang lebih dalam itu kelewat. Terus, gimana kalau kita bisa gabungin kelebihan dari 2 metode tadi? Nah, disinilah kotak ketiga kita berperan, gray box testing. Ini tuh kayak kita punya peta, tapi petanya nggak lengkap-lengkap amat. Kita mungkin nggak tahu semua gang tikus di sebuah kota, tapi kita tahu jalan-jalan utamanya. Jadi, kita bisa jalan-jalan lebih pintar dibanding orang yang nggak punya peta sama sekali. Pendekatan ini ngasih kita pandangan yang seimbang. Contohnya gini deh, pas lagi ngetes fitur keranjang belanja di e-commerce, testernya mungkin punya sedikit akses ke database. Jadi setelah dia nambahin barang dari sisi user, ini black box, dia bisa langsung ngintip ke database, ini white box-nya, buat mastiin datanya beneran kesimpan. Efektif banget kan? Nah, kita udah ngebahas ketiga kotak tadi. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya dan lihat gimana ketiganya ini kerja bareng buat ngebangun software yang andal. Intinya gini, tiap metode ini ngasih kita sudut pandang yang unik, tapi sama-sama penting. White box itu sudut pandangnya si engineer. Black box itu sudut pandangnya kita, para pengguna. Nah, gray box itu jembatan cerdas yang hubungin keduanya. Jadi, pada akhirnya, software yang hebat itu nggak dibikin cuma pakai satu alat aja. Dengan ngegabungin semua perspektif ini, tim developer bisa ngebangun semacam jaring pengaman yang super kuat buat nangkap bug sebanyak mungkin sebelum aplikasinya nyampe ke tangan kita. Jadi, lain kali Anda lagi pakai aplikasi dan ngerasa semuanya lancar jaya,
Ingat deh, di baliknya itu ada para pahlawan tak terlihat. Mereka lah yang udah capek-capek ngetes setiap kotak ini dari luar, dari dalam, dan di antaranya cuma buat mastiin pengalaman digital kita semua sempurna.